Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Syarifah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang visualisasi data kategorik. Nah, apa saja yang ingin kita bahas ya? Nah, tentunya sebelum membahas lebih lanjut tentang visualisasi data kategorik, kita pahami terlebih dahulu gitu ya, apa itu data kategorik, apa itu sebenarnya visualisasi data dan tujuannya sebenarnya apa sih? Ya. Oke. Nah, dalam pembahasan kita harus memahami ya, apa sih data kategorik itu? Nah, jadi data kategorik ini merupakan data di mana variabel-variabelnya dapat diukur dengan hanya mengklasifikasikan responden ke dalam beberapa kelompok atau kategori. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya kasih contoh untuk data kategorik, misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ya kita bisa bedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk suku, kita bisa bedakan menjadi beberapa kelompok ya. Contoh saja, misalkan suku Jawa, suku Sumatera, suku Kalimantan, dan suku Papua. Ya. Nah, ada lagi contoh data kategorik yaitu tingkat pendidikan. Kita bisa bedakan ya dari SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana. Dan selanjutnya, motivasi belajar juga kita bisa bedakan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, tentunya kalian ingat ya tentang skala pengukuran data. Nah, untuk data kategorik ini kalau kita amati ya, ternyata terdiri dari tipe data nominal juga untuk data ordinal. Yang mana yang nominal? Ya, yang jenis kelamin dan suku. Jadi di sini sifatnya hanya membedakan kelompok saja. Sedangkan untuk data ordinal, yaitu di sini contohnya yang termasuk data ordinal, yaitu tingkat pendidikan dan motivasi belajar. Di sini tidak hanya membedakan menjadi kelompok, tapi juga sudah memiliki urutan atau peringkat. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh data kategorik. Dan tentunya kita tahu ya bahwa banyak penelitian yang variabel-variabelnya adalah berupa data kategorik. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah penelitian di bidang ilmu sosial kependidikan. Itu juga melibatkan variabel-variabel dengan tipe kategorik. Oke, saya beri contoh supaya lebih jelas lagi. Nah, misalnya di sini ya ada seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana tentang hubungan tingkat kecerdasan emosional seseorang dengan jenis kelaminnya. Nah, tentunya di sini peneliti akan lebih tepat ya apabila menggunakan analisis data kategorik, di mana dengan mengkategorikan tingkat kecerdasan menjadi tinggi, sedang, dan rendah, sedemikian sehingga dapat diketahui hubungan tingkat kecerdasan dengan jenis kelamin, yaitu berdasar laki-laki dan perempuan. Nah, semakin jelas ya. Jadi memang ini kebutuhan kita gitu ya. Penelitian dia melibatkan variabel berjenis data kategori, kemudian bagaimana nih kita menganalisisnya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang suatu kumpulan data, ya, suatu dataset yang melibatkan observasi yang banyak sekali jumlahnya, ya kita kesulitan ya untuk melihat ya hubungan antar variabel atau signifikansi dari data yang ada, gitu ya, apabila kita hanya melihat dari kumpulan data mentahnya saja. Nah, untuk itu kita perlu apa? Kita perlu memvisualisasikan data tersebut. Nah, jadi visualisasi data di sini adalah representasi grafis dari data untuk membantu pengguna untuk memahami konteks dan signifikansi dari suatu data. Nah, tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih seperti tabel dan grafik. Nah, tentunya di sini seorang peneliti juga punya andil yang besar ya
terkait bagaimana dia menyajikan ya suatu dataset secara visual supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi kita juga harus secara tepat memilih visualisasi data yang tepat untuk dataset tertentu, gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih tipe grafik itu secara tepat? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk melakukan visualisasi data ini kita bisa menggunakan berbagai macam software. Nah, diantaranya yaitu program R, Python, JavaScript. Ini adalah beberapa ya bahasa programming visualisasi data yang sangat populer sekarang ini. Ya. Nah, di sini mereka memiliki library visualisasi yang sangat kaya ya dan juga powerful, elegan gitu ya. Nah, makanya banyak banget ya dari data scientist ya ketika melakukan visualisasi data mereka menggunakan di antara ketiga program ini ya. Nah, kemudian jangan melupakan Microsoft Excel. Ini merupakan salah satu pilihan yang bisa dibilang terbaik ya. Kenapa? Ya karena ini cocok untuk semua kalangan. Saya yakin kita semua yang menyaksikan penjelasan saya ini pasti pernah melakukan visualisasi data dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, lalu kita mau mempelajari visualisasi data yang mana ya pada video kali ini? Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang visualisasi data dengan menggunakan program R. Oke, nah visualisasi data dengan pemrograman R ini menawarkan seperangkat fungsi ya dan library untuk membangun visualisasi dan menyajikan data. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, pastikan bahwa program R telah terinstall pada laptop Anda dan pahami dasar-dasar dalam program R. Nah, bagi yang masih pemula dalam menggunakan program ini atau sebelumnya belum pernah sama sekali menggunakan, jadi kalian harus install terlebih dahulu program tersebut. Bagaimana cara install dan downloadnya? Nah, kalian bisa download dan install program R juga RStudio ya dengan mengakses link berikut ini. Ya, saya berikan di sini untuk program R, kalian bisa akses pada link berikut ini. Nah, kemudian RTools ini dia berisikan tools ya yang diperlukan untuk membuat paket dalam program R atau RPKX. Kemudian untuk RStudio ya, RStudio ini adalah bisa dikatakan sebagai IDE ya atau Integrated Development Environment. Nah, di sini dirancang ya khusus untuk memudahkan kita saat coding nanti. Nah, ini untuk menginstalnya harus urut dari yang pertama program R, kemudian RTools, kemudian untuk RStudio. Nah, apabila kalian memerlukan petunjuk secara lengkap, kalian bisa lihat terlebih dahulu ya untuk video tutorial saya untuk pengenalan program R part yang pertama, itu bagaimana cara install program R dan juga mengenalkan program R secara umum, secara dasar ya. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui program R juga secara kita bisa menggunakan program R sebagai alat hitung ya, kalian bisa lanjut ke part yang kedua. Nah, tapi ketika kalian ingin fokus ke visualisasi data ini, oke, bisa lanjut ya. Bagaimana cara mengimpor data? Misalkan data kita dalam format CSV dan TXT ya, kalian bisa melihatnya pada kedua link berikut ini. Oke, teman-teman sudah siap ya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih ya pada sesi video tutorial kali ini. Jadi pada pembahasan visualisasi data kategorik ini kita akan membahas beberapa cara membuat visualisasi data dengan menggunakan grafik-grafik dasar di R dan juga menggunakan fungsi ggplot ya pada paket ggplot 2. Yaitu diantaranya yang pertama adalah scatter plot atau diagram pencar, yang kedua adalah histogram, yang ketiga adalah bar chart atau diagram batang, yang keempat adalah box plot, dan yang kelima adalah density plot. Oke, dan juga nanti saya juga akan melakukan sedikit ya visualisasi peta terkait dataset yang saya gunakan sebagai contoh.
Oke, kemudian paket R apa saja yang digunakan? Nah, penting ya kalian install dulu paket-paket yang saya gunakan dalam melakukan visualisasi data pada dataset pada video ini. Di antaranya adalah CorePlot, ya, TDVerse, Receptu, Pur, Reader, Plotly, dan ReworldMap. Nah, silahkan kalian install paket-paket ini, kalian bisa menggunakan perintah ini, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan pelajari dulu konsep secara umum gitu ya, baik untuk grafik-grafik dasar R juga terkait paket ggplot2. Oke, nah untuk grafik-grafik dasar R, di sini fungsi-fungsi dasar R untuk membuat beberapa tipe plot kita akan bahas ya. Untuk scatter plot kita menggunakan ini. Box plot kita menggunakan box plot ya, histogram plot kita menggunakan hist, density plot, density, bar plot. Nanti untuk argumen-argumen secara lengkap kalian bisa cari di menu help-nya ya. Dan juga saya sajikan dalam sajian video tutorial ini. Selanjutnya, nah ketika kita menggunakan base plot yang ada dalam R, tentunya kita ingin mengatur gitu ya, membuat visual grafik yang kita inginkan, dari mulai mungkin ukuran teks keterangannya, warna titiknya, warna garisnya, ingin kita tambahkan judul gitu ya. Apa saja yang kita bisa gunakan ya, di antaranya di sini misalkan untuk ECH ini mengubah bentuk titik ya, nilai yang diizinkan dari 1 sampai 25. Kemudian checks ini untuk mengubah ukuran titik ya, contoh kita gunakan check sama dengan 0,8. Kita untuk mengubah warna titik kita gunakan col ya, color. Di sini misalkan col sama dengan blue untuk warna biru. Frame itu adalah logical value. Ketika kita menambahkan argumen frame sama dengan false, berarti kita ingin menghilangkan frame yang secara default akan muncul pada output grafik kita. Kemudian untuk mengubah menentukan judul utama kita gunakan main, label sumbu X ya kita tambahkan sesuai keinginan kita bisa menggunakan Xlab, dan untuk label sumbu Y menggunakan Ylab. Dan juga secara default untuk keterangan teks sumbu X itu adalah dalam bentuk horizontal. Nah, sehingga kalau kalian ingin mengubahnya dalam bentuk vertikal, kalian bisa menggunakan tambahan argumen last sama dengan 2. Oke? Cukup jelas ya teman-teman, nanti akan lebih jelas kalau langsung praktek sih ya. Nah selanjutnya untuk paket ggplot2. Untuk paket ggplot2 ini adalah paket R yang sangat berguna dan fleksibel untuk memproduksi grafik-grafik yang elegan. Nah paket ini diimplementasikan oleh Hadley Wickham ya. Nah, di sini diantaranya dapat digunakan untuk membuat grafik-grafik ya, banyak ya diantaranya box plot, violin plot, dot plot, strip chart, density plot, histogram plot, scatter plot, bar plot, line plot, pie chart, dan kiki plot. Nah, tentunya saya batasi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya hanya akan membahas 5 grafik di antara grafik-grafik berikut ini. Nah, selanjutnya, konsep dari ggplot2 itu seperti apa? Ya, jadi konsep dari ggplot2 ini adalah membagi plot dalam 3 bagian fundamental, 3 bagian pokok utama gitu ya, yang berbeda, yaitu plot itu sama dengan data plus aesthetic plus geometri. Nah, komponen-komponen prinsip dari setiap plot itu kita definisikan sebagai berikut ya. Data ini adalah data frame kita. Nah, aesthetic ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel X dan Y. Ya, komponen ini juga dapat untuk mengontrol warna, ukuran, dan bentuk titik-titik, ya, juga panjang bar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk geometri ini mendefinisikan tipe grafik, ya. Untuk histogram, box plot, line plot, density plot, dot plot itu berbeda-beda. Misalnya ya untuk tipe grafiknya di sini melibatkan points atau titik-titik ya, kita menggunakan geom_point, digunakan untuk scatter plot, dot plot, dan sebagainya. Kemudian apabila tipe grafiknya ini adalah berupa lines, kita bisa menggunakan geom_line, digunakan untuk time series, regresi, dan sebagainya. Kemudian box plot kita menggunakan geom box plot, digunakan untuk box plot. Nah, untuk jenis-jenis variabel pada objek geometri ini secara lengkap dapat kalian lihat ya menggunakan sintak berikut ini. Help.search geom pkx sama dengan ggplot2. Cari nanti di kolom help-nya. Oke, selanjutnya ya.
Ada dua fungsi utama dalam paket ggplot 2 ini, yaitu fungsi keepplot dan juga ggplot. Fungsi keepplot ini berisi quick plot ya, digunakan untuk memproduksi plot sederhana secara mudah, dan fungsi ggplot ini lebih fleksibel dan luas penggunaannya daripada keepplot yang membangun plot secara bertahap. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan ggplot. Nah, semoga kalian nanti bisa ikut mencoba mempraktekkan membuat visualisasi data ya. Kita bandingkan antara base plot, plot dasar gitu ya, dengan ggplot yang ada pada paket ggplot 2. Nanti kira-kira lebih bagus yang mana. Jadi, dalam video tutorial terkait visualisasi data dengan R, kali ini kita akan membuat visualisasi data kategorik dengan menggunakan scatter plot, histogram, bar chart, box plot, density plot, dan juga visualisasi peta. Nah, dalam pembahasan ini nantinya akan saya bagi menjadi beberapa part ya. Kalian bisa melihat pada bagian deskripsi secara lengkap untuk link YouTube per bagiannya. Oke, next. Kita lihat dulu ya dataset yang akan kita gunakan. Di sini adalah data happiness. Nah, di sini kita lihat dulu ya deskripsi dari data happiness ini. Jadi, the World Happiness Report adalah survei penting tentang keadaan kebahagiaan global. Report yang pertama itu diterbitkan pada 2012, kemudian yang kedua itu pada tahun 2013 ya, yang ketiga itu pada tahun 2015, dan yang keempat pada pembaruan 2016, selanjutnya berlanjut ya tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Nah, di sini untuk sumber dataset ini nanti akan ada data dari tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19. Nah, data happiness ini meninjau keadaan kebahagiaan negara-negara di dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana suatu ilmu tentang kebahagiaan atau happiness ini menjelaskan variasi pribadi dan nasional dalam happiness ya, kebahagiaan. Nah, pada pembahasan kita hanya akan membahas data pada tahun 2015 ya. Nah, pada tahun 2015 ini data happiness ini memeringkat sebanyak 158 negara berdasarkan tingkat kebahagiaan mereka ya, dan terdiri dari 12 variabel, yaitu country, region, happiness rank, happiness score, standard error, ekonomi ya atau GDP per kapita, family, health atau life expectancy, ini adalah harapan hidup ya, freedom ya kebebasan, trust atau government corruption, jadi di sini untuk tingkat korupsi yang ada pada negara tersebut, dan generosity, kemurahan hati ya. Kemudian dystopia residual. Oke, jadi kurang lebih setiap tahun ya dari data The World Happiness Report ini, dari yang saya baca dari deskripsi dataset ini, kurang lebih ya sebanyak 1.000 orang itu diambil sampelnya ya dari masing-masing lebih dari 150 negara di setiap tahunnya. Nah, pertanyaan yang diajukan pada setiap individu sebagai respondennya itu seperti ini, teman-teman. Jadi bayangkan ya, ada sebuah tangga dengan anak tangga yang dinomori dari 0 ya di bawah sampai 10 yang paling atas. Nah, bagian atas tangga ini melambangkan kehidupan terbaik untuk Anda. Jadi kalian berada pada level kebahagiaan yang paling tinggi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah di tangga manakah Anda akan mengatakan bahwa Anda secara pribadi merasa berdiri saat ini ya. Jadi levelnya itu dari 0 sampai 10, 0 yang paling tidak bahagia dan 10 adalah yang paling bahagia. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada 6 variabel kunci ya. Di sini ada ekonomi, family, health, freedom, dan juga trust, government corruption, generosity. Ini sebagai 6 variabel kunci yang digunakan gitu ya, yang digunakan untuk membantu penjelasan tentang skor kebahagiaan atau happiness score di negara-negara yang diambil sebagai sampel ya dalam penelitian ini gitu ya, dalam menyusun dataset ini. Nah, kemudian
kita akan coba membuat visualisasi data dari dataset ini, gitu ya. Kita akan melihat gerakan-gerakan dari dan juga hubungan-hubungan yang ada pada variabel-variabel yang ada pada dataset ini. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu dong ya, bagaimana sih hubungan-hubungan dari variabel mana kira-kira yang tertarik untuk kita lihat secara visual, ingin membentuk grafik dari variabel-variabel yang ada gitu ya. Nah, untuk itu ya, ini sumber data bisa kalian download di sini. Kemudian untuk grafik yang pertama kita akan membuat scatter plot. Di sini scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kontinu gitu ya. Ini penggunaan secara tepat. Tadi kan saya bilang bagaimana sih memilih tipe grafik yang tepat untuk memvisualkan ya, memplotkan suatu dataset yang ada gitu ya. Nah, ini salah satunya yaitu scatter plot. Di sini tepat digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kontinu. Nah, dari dataset happiness ini, misalkan kita ingin melihat hubungan antara happiness score dan health. Kenapa saya tertarik melihat hubungan antara happiness score dan health? Oke. Kita lihat ya di sini. Pertama, kita coba panggil dulu data happiness kita ya. Jadi di sini coba kita lihat. Ini saya bekerja dalam, ini adalah setting working directory kita ya, set WD ya, setting working directory. Saya bekerja pada C, saya simpan dalam folder data dan subfolder data happiness, dan data saya itu namanya adalah 2015 karena formatnya dalam CSV ya, berarti kita tuliskan 2015.csv. Nah, data 2015 ini adalah nama yang saya gunakan, terserah kalau mau diganti yang lainnya ya. Ini bagi yang pemula, sekalian saya jelaskan dasar-dasar bagaimana membuat R-code-nya. Nah, kemudian head sama dengan true ini merupakan argumen di mana memang data saya di Excel-nya itu baris pertama adalah nama kolomnya gitu ya. Sehingga kita tuliskan head sama. Nah, sehingga kalau kita run ya, kita akan peroleh, kita lihat datanya ya, view data 2015. Nah, ini adalah data kita. Nah, bisa diperhatikan untuk nama-nama kolomnya di sini, wah panjang-panjang sekali gitu ya. Nah, ini menggunakan titik-titik, ini berarti dia menggunakan spasi, juga menggunakan kurung ya dalam penulisan di data set mentahnya gitu ya. Nah, untuk itu kita coba akan ubah ya supaya nama variabelnya tidak terlalu panjang. Ya, jadi di sini sebenarnya kalian bisa sih ya menggunakan nama variabel yang ada gitu ya. Misalkan di sini, karena untuk memanggil variabelnya kita cukup data 2015 ya, sesuai nama yang kalian buat di sini. Kemudian menggunakan tanda dolar. Nah, ini adalah variabel-variabel yang ada dalam dataset tadi ya. Misal ingin melihat ekonomi GDP per kapitanya. Nah, ini adalah cara melihat satu variabel tertentu ya dari data 2015. Nah, tetapi saya ingin nama variabel saya tidak terlalu panjang, jadi saya ingin mengubah nama kolomnya gitu ya. Oke, untuk melihat nama kolom dengan perintah names data 2015. Nah, kita peroleh ya, ini adalah nama-nama kolom kita tadi. Nah, untuk mengubah nama kolom kita bisa menggunakan perintah names ya, data 2015 ya. Silahkan menuliskan ya C kurung buka kurung tutup ya. Isinya dipisahkan apit dengan tanda petik, pisahkan dengan koma. Sesuai dari tadi sebanyak berapa variabel, ada 12 gitu ya. 12 variabel. Nah, di sini masing-masing mau diganti apa gitu ya. Misalkan di sini tadi yang terlalu panjang, untuk ekonomi GDP per kapita saya ingin ubah menjadi ekonomi saja. Tadi ada trust government corruption, saya ingin ubah menjadi corruption saja. Hanya seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita run, nah kita akan peroleh names data 2015 kita yang baru adalah seperti ini. Nah, lebih cantik ya, lebih pendek. Nah, kemudian ya sekarang kalau ingin memanggil ya satu variabel tertentu dari data kita akan mendapatkan nama yang telah kita ganti tadi gitu ya. Nah, ini adalah nama variabel baru kita.
Nah, untuk nama-nama variabel ini saya rasa cukup mudah untuk diingat ya, ketika kita tidak ingin menggunakan notasi secara lengkap data 2015 dolar variabelnya, kita bisa langsung mengetikkan misalkan region, happiness underscore rank, dan sebagainya. Seperti itu ya, misalkan tadi untuk ekonomi, ya. Kita run, nah ini adalah outputnya. Oke, selanjutnya untuk melihat struktur data kita dan variabel apa saja yang ada di data kita, kita bisa menggunakan perintah str ya dari data underscore 2015 ya, ini dari data kita. Sehingga kalau kita run, kita akan peroleh output seperti ini ya. Nah, kita pahami terlebih dahulu ya struktur dari data kita. Jadi data kita ya itu adalah data frame yang terdiri dari 158 observasi dari 12 variabel, yaitu ada country ya dan juga region. Di sini tipe datanya adalah karakter atau string ya, dia ini huruf ya. Kemudian untuk variabel yang lainnya ini berupa data numerik ya, di mana di sini happiness rank berupa data integer gitu ya. Kemudian happiness score, standard error, ekonomi, family, health, freedom, corruption, generosity, dan dystopia residual ini berupa tipe data numerik. Nah, selanjutnya untuk melihat data teratas kita bisa menggunakan R-code berikut ini ya. Kita menggunakan fungsi head ya dari data 2015 sehingga kita peroleh 6 data teratas ya. Nah, bisa dilihat ya di sini kebetulan ya data set kita memang sudah menyajikan data negara-negara berdasarkan peringkat ya dari yang paling bahagia sampai yang paling tidak bahagia. Ketika kita menggunakan fungsi head di sini, secara default kita akan memperoleh 6 data teratas. Begitu juga untuk fungsi tail ya dari data 2015, kita akan memperoleh 6 data terbawah gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita hanya menginginkan untuk 3 data teratas dan juga 3 data terbawah. Nah, kita bisa menambahkan di sini ya, jadi head data underscore 2015, 3. Ini untuk melihat 3 data teratas. Kita peroleh ya, ini 3 data teratas kita kebetulan adalah 3 negara yang memang merupakan memiliki ranking 1, 2, 3 ya. Berarti dia sebagai negara yang paling bahagia menurut The World Happiness Report ya pada tahun 2015. Kemudian kalau kita ingin melihat 3 data terbawah, kita menggunakan tail data 2015, kita tambahi di sini argumen 3 sehingga kita akan peroleh 3 negara yang paling tidak bahagia. Nah, di sini ada Syria, Burundi, Togo, dan mereka di sini ada di benua Afrika ya. Wah, kalau Indonesia ada di peringkat keberapa ya? Saya lihat dari data ini kita ya ada di tengah-tengah. Nah, nanti silahkan kalian cermati sendiri ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ya, untuk melihat korelasi antar variabel ya. Kenapa saya tambahkan untuk melihat korelasi? Sekali lagi, untuk melakukan visualisasi data, paling tidak kita tahu ya secara garis besar karakteristik data kita itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya ingin membuat scatter plot hubungan antara 2 variabel kontinu ya, ini saya tertarik untuk melihat hubungan siapa dengan siapa gitu ya. Nah, salah satunya ya kita menggunakan koefisien korelasi ya untuk melakukan hubungan antar 2 variabel. Nah, kita lihat di sini untuk melihat korelasi antar variabel ya kita butuh menginstal CorePlot package ya, karena saya ingin menampilkan plot ya dari korelasi antar variabel yang ada semuanya dalam dataset happiness. Kemudian setelah diinstal ya kita aktifkan dengan perintah library CorePlot. Kemudian untuk menentukan korelasi antar kolom data numeris ya kita bisa menggunakan supply ya data 2015 is numerik ya. Nah, ini kalau kita run, nah
Coba ya kita panggil untuk 6 calls ini isinya siapa. Nah, ternyata kita ingin mendaftar ya, mengelis variabel kita itu yang bernilai adalah numerik siapa. Nah, sesuai dengan struktur data kita tadi ya, bahwa yang bernilai numerik adalah selain country dan region, karena country dan region ini tipenya adalah string ya, dia berupa karakter ya, tulis huruf. Nah, kemudian setelah itu kita membuat ya ini untuk korelasi ya antar variabel pada dataset kita menggunakan perintah core data 2015 ini ya, kurung siku buka tutup ya, di sini koma 6 calls ya, ini 6 dot calls ini yang kita definisikan tadi. Nah, setelah itu kita coba run ya, core data coba kita panggil isinya siapa. Nah, ini adalah koefisien korelasi antar variabel-variabel yang ada pada dataset happiness ya. Nah, tentunya kalau kita melihat tampilan seperti ini kurang menarik ya. Nah, makanya kita buat core plotnya. Nah, kita menggunakan core plot ya, core data sesuai yang kita definisikan di sini. Kemudian metodenya misalkan dengan menggunakan color ya. Kita lihat, nah ini adalah output kita. Coba kita berbesar, kita zoom ya. Nah, ini ya. Kita bisa lihat bahwa untuk warna biru ya, semakin gelap, ini berarti dia memiliki hubungan yang kuat ya secara positif, korelasinya positif. Kemudian kalau dia berwarna coklat ya, semakin gelap, dia berarti hubungannya semakin kuat, tapi negatif gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya, untuk happiness score, variabel yang memiliki korelasi kuat dengan happiness score itu adalah variabel ekonomi, variabel family, dan juga variabel health. Ya. Nah, sehingga makanya di sini tadi saya ingin melihat hubungan ya antara health dan happiness score ya, karena dia termasuk salah satu faktor ya, variabel yang memiliki hubungan kuat ya dengan happiness. Nah, untuk yang lainnya boleh nanti dipraktekkan ya. Oke. Nah, sekarang misalkan kita ingin mengatur ya ukuran huruf ya dari keterangan teks yang ada di sini ya, bagaimana caranya? Ini kita bisa mengatur. Misal di sini tl.checks-nya itu sama dengan 0,5. Kita run ya, kita peroleh output seperti ini. Kita mengecilkan ya ini tulisannya dan kita peroleh gambarnya menjadi. Nah, nanti silahkan kalian bisa mencoba-coba sendiri ya untuk argumen-argumen yang terkait dalam core plot ini. Kalian bisa coba browsing atau gunakan di menu help gitu ya. Nah, nanti akan secara lengkap tersaji gitu ya, apa saja argumen yang ada ya, yang berpengaruh untuk membuat gitu ya visualisasi data ini menjadi lebih menarik sesuai selera kalian dan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini misalkan ya saya ingin membuat correlation plot, tetapi ya untuk variabel pada kolom 4 sampai kolom 11 saja. Nah, jadi di sini saya definisikan kembali ya. Saya namakan di sini new data core, korelasi ya, core dari data 2015 ya, di mana dia terdiri dari kolom ke-4 sampai kolom ke-11. Nah, sehingga di sini saya panggil ya. Nah, setelah itu sama dengan perintah yang sebelumnya, kita membuat core plot dari new data core, metodenya. Sekarang kita ubah, kalau tadi dia berdasarkan colornya, sekarang kita ubah berdasarkan number. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh output seperti ini. Jadi di sini kita lihat ya bahwa untuk hubungan ya, warna biru menandakan korelasi positif semakin kuat, semakin gelap. Coklat sama, dia semakin gelap berarti korelasi negatifnya kuat. Nah, tetapi juga disertai dengan numeriksnya ya. Ini koefisien korelasinya berapa? Nah, lebih jelas lagi di sini. Oh, ternyata yang paling tinggi ini yang mempunyai hubungan kuat dengan happiness score adalah ekonomi ya, disusul dengan family dan disusul dengan health.
Oke, nah selanjutnya seperti yang sebelumnya kita bisa mengatur ya untuk ukuran teks ini ya. Misalkan tl.check saya ingin ubah menjadi 0,5. Kita peroleh output seperti ini. Oke, selanjutnya ya kita akan membuat scatter plot ya atau diagram pencar dari hubungan antara happiness score dengan health ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat scatter plot ini dengan dua cara. Yang pertama menggunakan plot dasar ya yang ada di dalam R, yaitu menggunakan fungsi plot, dan yang kedua nanti menggunakan fungsi ggplot yang ada pada paket ggplot2. Oke, untuk membuat scatter plot dengan fungsi plot ya, di sini kita menggunakan script R berikut ini. Nah, perhatikan ya, di sini kita menggunakan plot ya, isinya kita tentukan ya, X kita siapa di sini. Misalkan X saya adalah data 2015 ya, health, kemudian Y saya adalah data 2015, variabel happiness score. Kemudian saya ingin menghilangkan frame ya yang ada pada output grafik kita, sehingga saya tambahkan di sini frame sama dengan false. Nah, sehingga kita peroleh outputnya seperti ini. Saya zoom. Nah, perhatikan di sini untuk teks sumbu X-nya kita masih dapatkan data underscore 2015 $health. Begitu juga untuk sumbu Y-nya data underscore 2015 $happiness underscore score. Tentu ini belum sesuai dengan harapan. Ketika kita ingin menyajikan suatu data, tentunya kita ingin ya sumbu X dan sumbu Y ini ya namanya ya sesuai dengan kaidah baku penulisan gitu ya. Juga biasanya kita ingin menambahkan suatu judul utama dalam suatu grafik. Nah, untuk itu kita akan coba mengubah gitu ya teks untuk keterangan sumbu X ya, untuk sumbu Y, dan juga untuk judul dari grafik tersebut ya. Untuk itu kita akan menggunakan script R berikut ini. Nah, perhatikan. Di sini ya saya menggunakan plot di mana sama untuk variabel X saya menggunakan health, Y-nya happiness score. Saya atur sekarang untuk ketebalan titiknya. PCH saya ubah menjadi sama dengan 16. Kemudian frame-nya tetap ingin saya hilangkan. Kemudian xlab-nya itu adalah health ya. Nah, sebenarnya xlab-nya oh ya, tadi kan data 2015 $health ya. Berarti kita ubah emang health, xlab sama dengan health, kemudian ylab-nya happiness score. Kemudian untuk color-nya saya ingin mengatur ya, kalau di sini adalah blue. Kemudian untuk judulnya saya tambahkan menjadi happiness score versus health. Sehingga kita peroleh outputnya seperti ini ya, kita zoom. Nah, tampak ya jelas ya bahwa di sini memang terjadi hubungan korelasi positif yang cukup kuat ya 0,7 sekian ya tadi kuat. Nah, di sini artinya ya apabila health-nya di sini meningkat, tentunya happiness score akan meningkat. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya scatter plot dengan fungsi ggplot. Nah, untuk membuat scatter plot sederhana menggunakan fungsi ggplot ya dengan geom point ya, kita harus menginstal dulu paket ggplot2. Nah, untuk paket ggplot2 ini ya dia merupakan paket R untuk visualisasi. Nah, kita bisa menginstal ggplot2 ini melalui tdverse package gitu ya. Sehingga silahkan install tdverse package ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan juga untuk paket ggplot2 ya, karena dia merupakan paket yang ada di dalam tdverse. Kemudian setelah menginstal ya ggplot2 melalui tdverse library, kita aktifkan package yang telah diinstal dengan perintah library tdverse. Nah, sehingga di sini ya, kita sudah aktifkan untuk paket tdverse ini ya, kita lihat ya ggplot2 sudah ada di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk tadi saya bilang bahwa
dalam ggplot2 kita bisa pisahkan ya, dia menjadi 3 bagian utama, yaitu plot sama dengan data ditambah dengan aesthetic ditambah dengan geometri. Nah, untuk objek geometri ini dapat kita lihat ya menggunakan help search ya geom package ggplot2. Kita lihat ya. Nah, ini adalah berbagai macam geom bar ya, kita gunakan untuk bar chart. Ini berbagai macam geometri yang bisa kita gunakan. Geom density untuk density plot nantinya. Kemudian misalkan untuk geom jitter ya, untuk jitter points. Kemudian geom point untuk point. Nah, ini sudah lengkap contohnya sebenarnya. Nanti bisa ya kalian gunakan sebagai pedoman ya dalam menyelesaikan berbagai macam masalah visualisasi data. Oke, selanjutnya kita akan membuat scatter plot dengan fungsi ggplot dengan geom point. Di sini kita gunakan script R berikut ini. Jadi di sini ggplot data 2015, ini adalah data frame kita. Kemudian aestheticnya kita sudah tentukan bahwa X-nya adalah health, Y-nya adalah happiness score. Kemudian plus geom point ya, karena kita membuat scatter plot. Sehingga kita peroleh ini adalah output ya dari script R yang kita run dan kita zoom. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan antara plot dasar ya dengan fungsi ggplot ya. Saya rasa jelas ya, tampak lebih bagus, tampak lebih elegan dengan menggunakan ggplot ini. Nah, kita lihat ya, lagi dan lagi kita memiliki teks di sumbu X dan sumbu Y belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk health ini sebenarnya sudah ya. Nah, sehingga kalau mau tidak diubah tidak apa-apa, tapi untuk petunjuk visualisasi data ini saya akan sertakan secara lengkap bagaimana cara mengubah nama ya dalam sumbu X, sumbu Y, dan judulnya. Yaitu kita gunakan perintah berikut ini. ggplot, oke, di sini masih sama. Kemudian ini untuk mengubah nama sumbu X-nya. Scale X continuous ya. Kenapa continuous? Karena kita punya untuk sumbu X ini memang berupa data numerik yang continue ya. Berarti continue, makanya dia health ya, kita namakan health. Sama sebenarnya, tapi saya tuliskan saja. Kemudian untuk mengubah nama sumbu Y, kita gunakan scale Y continuous gitu ya. Kita namakan menjadi happiness score. Kemudian untuk memberi judul ya, kita gunakan di sini labs title ya sama dengan happiness score versus health. Nah, ini misalkan saya tambahkan untuk temanya yaitu theme underscore. Sehingga kita peroleh ini adalah outputnya. Nah, saya perbesar, hasilnya adalah seperti ini ya. Sudah sesuai keterangan untuk sumbu X, sumbu Y, dan juga sudah saya beri judul. Oke, jelas ya sampai di sini teman-teman. Kita sudah membuat scatter plot ya untuk plot sederhana melibatkan variabel health dan happiness score. Nah, sekarang kita akan membuat scatter plot ya berdasarkan data kategori kita. Di data happiness ini kita memiliki data kategorik yaitu adalah region ya. Jadi dia mengelompokkan negara-negara berdasarkan kontinen ya atau benua, wilayahnya. Sehingga di sini pada grafik selanjutnya kita akan melihat ya satu variabel, yaitu variabel ketiga di sini adalah variabel dengan tipe data kategorik. Nah, di grafik yang sama ya, katakan sebuah variabel kategoriknya adalah region. Kemudian kategori yang berbeda ini ya kita gambarkan per kategorinya akan dinyatakan dengan warna yang berbeda berdasar kategorinya. Nah, untuk keperluan ini kita akan menggunakan script R di bawah ini. Nah, jadi di sini ya kita menggunakan perintah ggplot ya, data kita, ini aesthetic kita menggunakan geom point. Nah, ini dalam geom point ini kita tambahkan ya perintah ini, argumen ini yaitu as
di mana colornya itu sama dengan region, ya. Nah, yang lainnya sama ya, ini untuk mengatur nama sumbu X, ini untuk sumbu Y, dan ini untuk judul. Sehingga kita peroleh output seperti ini. Nah, jadi scatter plot kita sekarang warna-warna dari titik-titik ini ya, dia menunjukkan regionnya. Jadi misal di sini kita punya warna ini, dia adalah ini ya, untuk warna pink, ini yang paling muda ini, dia adalah sub-Saharan Afrika gitu ya. Oke, ini ya untuk warna keunguan ini. Kemudian ini yang paling pink, ini adalah Western Europe ya. Dan seterusnya untuk warna-warna yang lainnya. Ini ada legendnya di sini, ini adalah keterangan dari warna-warna ini. Ini merupakan sebaran ya berdasarkan data kategori region. Oke. Nah, sekarang misalkan kalau tadi dijadikan dalam satu grafik, sekarang kita ingin memisahkan ya, menggambarkan kategori itu secara terpisah ya. Kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan script R berikut ini ya. Jadi kita gunakan ggplot ya, masih sama ya. Ini data frame kita, ini aesthetic kita, ini geom point kita. Scale ini sama ya, ini untuk sumbu Y, judul utama, tapi tambah ini nih ya, plus fetched underscore wrap ya, berdasarkan region. Jadi kita ingin membagi gitu ya, berdasarkan kategori dalam grafik yang secara terpisah, tapi dalam masih satu visualisasi grafik yang sama. Kita lihat ya. Nah, outputnya seperti ini. Jadi di sini happiness score versus health by region. Nah, di sini untuk Australia and New Zealand, ini untuk Central and Eastern Europe, ini untuk Eastern Asia, dan untuk region-region yang lainnya, berdasar kategori yang diketahui, ini adalah scatter plot antara happiness score versus health. Wah, menarik ya teman-teman semua, menjadi lebih jelas lagi hubungan antar variabelnya berdasarkan kategori regionnya, dan tampilan visualisasinya pun keren gitu ya, elegan lah gitu ya. Oke, nah saya rasa cukup sampai di sini dahulu ya untuk pembahasan scatter plot ya, untuk visualisasi data kategori. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang histogram ya, terkait visualisasi data kategori pada part video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you!